Lo kebayang nggak jika seseorang punya kuasa yang luar biasa? Dia punya kuasa keuangan lebih dari 3.300 triliun ada dalam kuasa dia. Dia memiliki kuasa dalam militer, lebih dari 400.000 personil militer ada dalam kuasa dia. Dan lebih dari 400.000 personil kepolisian, lebih dari 11.000 jaksa, dan juga menempatkan duta-duta besar di seluruh dunia. Siapakah dia? Mari kita bedah dalam channel Mari Bicara. Teman-teman, kemarin 14 Februari 2024 teman-teman sudah menentukan pilihan untuk pemilihan Presiden Republik Indonesia. Dan teman-teman memberikan hak pilih yang luar biasa untuk orang yang memiliki kuasa yang begitu hebat. Pada kali ini, dalam video ini saya akan membedah kuasa seorang Presiden Republik Indonesia. Kenapa kita begitu penting memilih seorang presiden? Dan dalam video kali ini saya akan membedah satu persatu. Paling tidak ada 8 kuasa seorang presiden yang dimandatkan dalam konstitusi kita. Yuk mari kita bedah satu persatu. Pertama, kuasa eksekutif. Apa yang dimaksud dengan kuasa eksekutif? Jadi seorang presiden diberikan mandat oleh konstitusi adalah dia memegang kuasa membentuk pemerintahan dan menjalankan pemerintahan. Dia adalah kepala pemerintahan, Chief Commander and Chief dalam pembentukan kabinet. Dia berhak menentukan siapa menterinya, ya, pos-pos menterinya, apa saja yang akan diangkat, siapa saja yang akan diangkat. Karena kita menganut sistem presidensialisme, maka kabinet itu adalah kabinet presidensialisme. Karena presiden memiliki hak prerogatif menentukan siapa menteri negara yang akan membantu dia dalam kabinet. Itu adalah hak prerogatif dari presiden yang terpilih. Jadi pemerintahan dijalankan oleh kuasa presiden, dan ketika presiden tidak cocok, tidak puas dengan kinerja seorang menteri, maka dia bisa mengganti menteri tersebut. Inilah hak dari prerogatif dari seorang presiden. Dan presiden tidak tergantung dengan keputusan dari partai politik atau dari DPR RI untuk menentukan siapakah calon-calon menteri yang akan membantu dia. Karena kita sistem presidensialisme, bukan sistem parlementarisme. Sehingga sebenarnya di tangan seorang presidenlah dia akan menentukan siapakah menteri keuangan, siapakah menteri industri, siapakah menteri perdagangan, siapakah menteri dalam negeri, menteri luar negeri, semua dalam ada kabinet. Dan bahkan presiden juga berhak untuk meminta tambahan berapa jumlah menteri yang akan dibuat. Apakah seperti kemarin Presiden Joko Widodo 34 menteri atau bisa dilebihkan. Nah, apalagi sekarang revisi undang-undang kementerian sudah dilakukan, bisa diberikan pos-pos kementerian yang lebih panjang. Itu pertama. Kuasa eksekutif, kuasa menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Oke, kuasa yang kedua ya adalah kuasa legislatif, kekuasaan membentuk undang-undang. Mungkin teman-teman akan berpikir dulu ya kita belajar ada konsep namanya trias politika. Ya betul, kalau teman-teman dalam ilmu politik belajar ya bagaimanakah kekuasaan itu dibentuk, ya ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif. Dan seringkali presiden dianggap hanya memiliki kekuasaan eksekutif saja, membentuk dan menjalankan pemerintahan. Tapi sebenarnya tidak demikian. Presiden juga memiliki kuasa legislasi, yaitu kuasa untuk membuat undang-undang. Ya, disinilah menariknya. Jadi kalau Presiden Indonesia, Presiden Republik Indonesia, dia bisa mengajukan rancangan undang-undang untuk diajukan ke parlemen. Contoh kemarin pada waktu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Presiden membuat rancangan undang-undang inisiatif dari pemerintah dan kemudian digolkan di DPR RI. Jadi itu bisa merevisi undang-undang begitu banyak. Itulah presiden sekaligus sebagai legislator, bukan hanya sebagai eksekutif. Ya. Dan bukan hanya itu, presiden juga bisa menerbitkan
mengeluarkan perpu, peraturan pengganti undang-undang jika dalam kondisi atau kegentingan yang memaksa atau darurat. Jadi kalau dalam kondisi tidak normal atau kepentingan yang begitu mendesak, presiden bisa keluarkan perpu, dan perpu ini langsung bisa berjalan langsung, ya. Sampai ada tenggat waktu 30 hari sampai kemudian ada keputusan dari DPR RI untuk disahkan. Kenapa? Perpu ini memiliki sifat yang urgent dan memaksa, sehingga prosesnya bisa cepat tanpa proses deliberatif, proses pembahasan di DPR RI. Tinggal DPR RI mau menerima atau menolak. Nah, perpu ini merupakan kartu saktinya seorang presiden. Ketika dia tidak setuju dengan undang-undang yang disahkan, misal, ya presiden punya kepentingan untuk membuat undang-undang yang cepat, seperti kemarin pada waktu COVID, kegentingan memaksa, state of emergency, dibuatlah perpu. Nah, cuma memang perpu ini walaupun dikeluarkan dalam posisi kegentingan yang memaksa, dia tidak boleh melanggar konstitusi. Ada perdebatan bahwasanya perpu COVID kemarin mengatakan bahwa ada klausul yang melanggar konstitusi sehingga ada yang menggugat di Mahkamah Konstitusi. Dan presiden juga memiliki kepres, misal seperti Undang-Undang IKN. Undang-Undang IKN kemarin sudah disahkan oleh pemerintah dan oleh DPR RI, tapi eksekusinya harus menunggu PP, harus menunggu kepres, sehingga bisa dijalankan proses pemindahan ibu kota. Selama belum ada PP, sebelum ada kepres, maka proses pemindahan ibu kota itu tidak akan bisa berjalan. Undang-undang hanya sebagai payungnya, tapi eksekusi operasionalisasinya dibutuhkan kuasa legislasi dengan cara mengeluarkan perpres dari Presiden Republik Indonesia. Itu adalah kuasa yang kedua, kuasa legislasi. Dan kuasa yang ketiga adalah kuasa yudikatif. Nah, ini menarik. Di dalam teori trias politika, kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada namanya teori separation of power atau pemisahan kekuasaan. Nah, ternyata presiden juga memiliki kuasa yudikatif for some extent, ya, penegakan hukum di situ. Makanya ada kejaksaan, ada kepolisian di bawah seorang presiden, dan memiliki hak prerogatif presiden. Ada beberapa hak yang bisa membuat privilege atau keistimewaan seorang presiden mengeluarkan keputusan. Dalam konstitusi diatur ada namanya hak presiden bisa memberikan amnesti, bisa memberikan grasi, bisa memberikan abolisi. Apa itu amnesti? Amnesti adalah pengampunan, ya. Presiden dengan pertimbangan rasa keadilan, ya, mempertimbangkan keputusan-keputusan penting dari pemerintahannya, dia bisa memberikan amnesti terhadap terdakwa yang sudah terpidana, ya, sudah jatuh terpidana dan bisa diampuni sanksinya, sanksi hukumnya. Ya. Dan juga presiden juga bisa melakukan rehabilitasi, ya, jika terbukti presiden melihat ada kepentingan untuk merehabilitasi nama baik seseorang yang mendapatkan sanksi hukum. Ada juga yang presiden bisa menerbitkan grasi atau kalau kita mengenal sebagai remisi, potongan hukum, bahwasanya terpidana tersebut memiliki hak untuk dipotong secara beban atau sanksi dari hukumnya. Nah, ini adalah fungsi dari yudikatif dari seorang presiden. Nah, tentu harus tetap mempertimbangkan bagaimana masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait pemberian amnesti, grasi, dan rehabilitasi tersebut. Sebagai contoh, Presiden Joko Widodo pernah memberikan grasi kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar, ya, sehingga hukumannya, ya, yang awalnya 18 tahun penjara kemudian menjadi berkurang sehingga hanya mendapat hukuman sebanyak 6 tahun, ya. Memberikan keringanan hukuman sebanyak 6 tahun kepada Antasari Azhar. Itu salah satu contoh. Dan juga banyak beberapa kasus yang lainnya yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada terpidana-terpidana lainnya. Tentu ini mendapat polemik. Apakah terpidana, apalagi terpidana kasus korupsi misal, apakah berhak mendapatkan amnesti dan sebagainya? Tentu ini adalah privilege yang diberikan kepada seorang presiden, karena disitulah presiden memiliki hak istimewa untuk memberikan grasi, amnesti, dan rehabilitasi kepada siapa yang dikehendakinya, dengan tentu mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat. Oke? Nah, dulu di era Pak SBY memberikan abolisi, ya. Pernah memberikan abolisi kepada mantan anggota GAM, ya,
Gerakan Aceh Merdeka. Ya, saat itu adalah proses untuk perdamaian di daerah konflik seperti di Aceh, dan itu diberikan oleh Presiden SBY. Itu adalah hak eksklusif privilege dari seorang presiden untuk memberikan keputusan-keputusan yang berdampak secara hukum. Presiden juga memiliki kewenangan, misalnya ya, bagaimana mengajukan hakim MK. Ada tiga kuota, tiga orang yang bisa diajukan oleh presiden untuk dipilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Ini adalah sebuah keistimewaan, dan juga bagaimana juga pengaruh dalam pemilihan komisi yudisial yang dalam hal ini untuk menjaga marwah peradilan di Indonesia. Itu presiden juga bisa punya hak untuk ke sana. Sehingga di sinilah kita melihat presiden tidak serta-merta separation of power itu tidak memiliki intervensi atau tidak memiliki peran dalam penegakan hukum. Justru presiden adalah panglima dalam penegakan hukum, karena kejaksaan ada langsung di bawah beliau, kepolisian ada di bawah beliau, sehingga disinilah rule of law dan law enforcement penegakan hukum itu menjadi penting. Presiden adalah dirijen yang mengorkestrasi penegakan hukum bisa berjalan dengan baik. Dan kuasa yang keempat, kuasa yang keempat adalah presiden memiliki power dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi teman-teman, bayangkan, negara kita sedang dalam proses menghantui terjadinya perang. Misal, konflik sudah di depan mata. Maka seorang presiden, dia memiliki kuasa untuk menyatakan perang atau tidak perang. Menyatakan kita berperang dengan negara A, B, C, atau kita tidak jadi perang dengan negara A, B, C. Kita perang atau damai, presiden memiliki kuasa untuk menentukan ke sana. Tentu dengan pertimbangan dari parlemen di sana. Sehingga begitu powerfulnya seorang presiden. Presiden ini adalah commander in chief, panglima tertinggi di seluruh matra TNI. Panglima tertinggi di atas panglima TNI. Ya. Sehingga presiden memiliki kuasa penuh dalam menggerakkan matra TNI, Angkatan Udara, Laut, dan Darat. Inilah kekuasaan dari seorang presiden. Panglima TNI menghadap dan menjadi pembantu dari presiden dalam pertahanan militer. Dan kalau kita lihat juga bagaimana presiden juga tadi sampaikan memiliki kuasa dalam penegakan hukum dan stabilitas tata tertib keamanan di masyarakat, social order. Nah, presiden membawahi Kapolri, dan Kapolri memiliki personil di seluruh Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Sehingga social order, tatanan nasional, ketertiban, Kamtipnas dari masyarakat itu ditentukan oleh bagaimana seorang presiden menggerakkan dan meyakini bahwa polisian bergerak dengan efektif dalam menjaga tatanan sosial tersebut. Dan kalau kita lihat bagaimana presiden juga memiliki kewenangan dan kuasa bukan hanya tadi dalam bidang militer, keamanan, tapi juga bagaimana memastikan hak asasi manusia, masyarakat terlindungi, kebebasan berbicara, kebebasan dalam berserikat, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan beragama. Presiden Republik Indonesia memiliki kuasa dalam memproteksi dan melindungi warganya dari segala macam ancaman dan kriminalisasi dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Nah, inilah kuasa dari seorang presiden. Dan kuasa yang selanjutnya adalah terkait intelijen. Jadi pertahanan, keamanan, militer tadi, dan juga kemampuan dalam proses intelijen itu juga dimiliki oleh seorang presiden. Presiden memiliki informasi, memiliki knowledge yang lengkap dari Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis dari TNI. Sehingga beliau memiliki privilege mengakses semua informasi secara first hand dari para praktisi atau para pelaku di
lapangan. Yang dia dapatkan informasi itu dari badan intelijen. Dan inilah powerfulnya seorang presiden. Presiden bisa melakukan, memerintahkan, mengantisipasi tindakan-tindakan intelijen yang akan mengancam keamanan nasional melalui instrumen-instrumen negara tersebut. Selanjutnya, yang kelima, kuasa presiden dalam bidang luar negeri atau diplomasi. Nah, presiden juga memiliki kuasa tadi menempatkan, memilih, dan menempatkan duta-duta besar di seluruh dunia. Presiden dalam kewenangannya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara mendelegasikan kepada duta besar sebagai on behalf presiden untuk bertugas dan berkuasa penuh di luar negeri sebagai duta besar. Nah, inilah tugas penting dari diplomat-diplomat. Mereka, duta-duta besar itu on behalf presiden menyampaikan misi presiden dalam membangun kerjasama di luar negeri. Presiden juga memiliki kuasa dalam meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang kemudian untuk di bawah dan disahkan di parlemen. Dan presiden juga bisa, misal, jika kebutuhan keuangan negara lagi kurang, defisit, mengajukan pinjaman ke luar negeri. Nah, proses ini juga bisa dilakukan oleh presiden karena dalam rangka perjanjian internasional. Itu bisa dilakukan. Nah, kuasa luar negeri inilah dan presiden juga berhak untuk menandatangani perjanjian-perjanjian penting, baik itu perjanjian bilateral, multilateral, atau perjanjian-perjanjian yang bersifat skala regional maupun global. Dan kuasa berikutnya adalah presiden, nah ini penting sekali nih, memiliki kekuasaan dalam bidang keuangan. Bayangkan, APBN 2024 kemarin mencapai 3.300 triliun rupiah. Angka yang begitu fantastis sebenarnya. Nah, itu adalah kuasa presiden dalam membuat undang-undang. APBN itu adalah keputusan politik, diajukan oleh presiden dan disahkan bersama dengan DPR RI. Itulah APBN. Sehingga seluruh pembangunan yang ada di Indonesia itu harus melalui usulan dari Presiden Republik Indonesia melalui rancangan undang-undang APBN. Jadi kita lihat APBN adalah rancangan undang-undang, bentuknya undang-undang. Undang-undang ini diajukan oleh presiden kepada parlemen dan presiden memiliki kuasa di situ. Presiden adalah bukan hanya commander in chief tapi juga chief financial officer kalau kita orang sekarang ya. Dia memiliki kuasa dalam APBN. Ya. Mana anggaran yang akan mendapatkan prioritas? Apakah pertahanan, apakah kesehatan, apakah birokrasi, apakah belanja modal, apakah belanja sosial? Presiden memiliki hak dalam menentukan itu. Dan DPR sebagai counterpartnya dia yang akan menyetujuinya. Dan sebagai seorang presiden bukan hanya kuasa dalam fiskal. Di moneter, presiden juga memiliki hak untuk mengajukan siapa calon gubernur bank sentral. Sehingga kebijakan pengaturan sistem keuangan di dalam negeri ya itu ditentukan oleh bank sentral dan presiden berhak untuk mengajukan siapakah calon gubernur yang dia percayai, dia yakini bisa melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dan bisa melakukan tindakan-tindakan atau kebijakan moneter yang kondusif buat sistem perekonomian dan keuangan. Dan yang ketujuh, kuasa seorang presiden adalah penegakan hukum dan HAM. Tadi bahwa presiden bukan hanya sekali kepala pemerintahan tapi juga kepala negara. Maka negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Indonesia adalah Rechtsstaat, negara hukum, bukan negara kekuasaan, absolute power. Sehingga presiden meskipun dengan kekuasaan negara yang begitu luar biasa, dia memiliki tanggung jawab memastikan bahwa warganya mendapatkan hak-hak asasi yang terlindungi. Dan selanjutnya kuasa yang 8 adalah kekuasaan simbolis. Apa itu kekuasaan simbolis? Ya, presiden mampu dan memiliki tugas yang besar dalam menjadi kekuasaan yang menjadi simbol persatuan, simbol rekonsiliasi, simbol dalam menyatukan berbagai macam perbedaan. Sehingga presiden bukan hanya ada program dijalankan, tidak.
tapi presiden harus memimpin. Misal seperti dalam konteks konflik di Aceh yang terjadi beberapa dekade, presiden adalah simbol bagaimana bisa menciptakan resolusi konflik ya, yang terjadi di Aceh. Bagaimana juga bukan hanya di dalam negeri, presiden juga simbol bagaimana menjadi duta perdamaian. Sebagaimana dulu Presiden Soeharto misal datang ke Bosnia gitu. Dan bagaimana Presiden SBY ya, di ASEAN, bagaimana ke beberapa negara seperti ke Myanmar saat itu. Dan ini adalah kekuasaan simbolis yang tidak dimiliki oleh lembaga negara lain. Hanya presiden yang bisa menjadi kuasa simbolis tersebut. Bagaimana teman-teman? 8 kuasa presiden. Dan pastikan kita sebagai rakyat dengan melihat kuasa presiden yang begitu besar ini, maka kita harus memastikan kuasa yang besar itu bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya kekuasaannya saja yang besar, tapi responsibility, tanggung jawab, tapi pengabdian, accountabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan di depan masyarakat, di depan rakyat, dan terutama di depan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.